Pada suatu hari, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an masuk ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil menangis. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, apa yang menyebabkan kamu menangis?" Sayyidina Umar menjawab, "Wahai Rasulullah, di pintu ada seorang pemuda yang membakar hatiku sambil menangis." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai Umar, suruhlah dia masuk ke sini." Pemuda itu masuk sambil menangis. Rasulullah lantas bertanya kepadanya, "Wahai anak muda, apakah kamu menyekutukan Allah dengan sesuatu?" Pemuda ini menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Apakah kamu membunuh seseorang tanpa hak?" Pemuda ini menjawab, "Tidak ya Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya kembali, "Sesungguhnya Allah akan mengampuni dosamu meskipun dosa itu seperti 7 langit." Kemudian beliau berkata, "Dosaku lebih besar daripada 7 langit, 7 bumi, dan gunung-gunung yang menjulang tinggi." Rasulullah bertanya kembali, "Lebih besar mana dosamu dengan kursi?" Kemudian pemuda ini menjawab, "Dosa saya lebih besar." Beliau bertanya kembali, "Lebih besar mana dosamu dengan arsy?" Kemudian pemuda ini menjawab, "Dosa saya yang lebih besar." Beliau bertanya kembali, "Lebih besar mana dosa-dosamu dengan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala?" Pemuda ini menjawab, "Ampunannya lebih besar dan lebih agung." Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa yang besar, kecuali Allah yang maha besar. Beritahukanlah kepadaku tentang dosamu itu." Kemudian si pemuda ini berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya adalah penggali kubur. Selama 7 tahun, hingga ada seorang gadis dari golongan Ansor yang meninggal dunia. Lalu saya gali kuburannya dan saya keluarkan dari kain kafannya. Tidak lama kemudian, setan menggoda hati saya. Lalu saya setubuhi dia. Tidak lama kemudian, gadis itu bangkit dan berkata, 'Wahai anak muda, celakalah kamu. Apakah kamu tidak merasa malu kepada Tuhan di hari pembalasan yang akan menggelar kursinya untuk pengadilan dan mengambilkan pahala dari orang yang menganiaya untuk orang yang dianiaya? Kamu tinggalkanlah aku dalam keadaan telanjang di barisan orang-orang mati, dan kamu biarkan aku dalam keadaan junub di hadapan Allah yang maha tinggi dan maha agung.' Rasulullah SAW bersabda, 'Wahai orang fasik, tempatmu memang sepantasnya di neraka. Pergilah dari sini.' Pemuda itu pun keluar dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala selama 40 malam. Setelah menyempurnakan 40 malam itu, ia menengadahkan kepala ke atas seraya berdoa, 'Wahai Tuhan Muhammad, Adam dan Hawa, jika engkau menerima tobatku, maka beritahulah Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya. Dan jika tobatku tidak diterima, maka turunkanlah api dari langit, lantas bakarlah aku dengan api itu, dan selamatkanlah aku dari siksaan akhiratmu.' Maka Jibril datang kepada Nabi Muhammad SAW lalu berkata, 'Kesejahteraan buatmu, wahai Muhammad, Tuhanmu menyampaikan salam untukmu.' Nabi SAW kemudian berkata, 'Allah adalah zat yang maha sejahtera, darinya kesejahteraan dan kepadanya kesejahteraan itu kembali.' Jibril berkata, 'Engkaukah yang menciptakan aku dan mereka? Engkaulah yang beri rizki kepada mereka.' Beliau bersabda, 'Bukan aku yang memberikan, tapi Allah yang memberi rizki kepada mereka dan kepadaku.' Jibril berkata, 'Engkaukah yang menerima tobat mereka?' Kemudian Rasulullah berkata, 'Bukan, Allah yang menerima tobatku dan tobat mereka.' Jibril kemudian berkata kembali, 'Terimalah tobat hambaku, karena sesungguhnya aku telah menerima taubatnya.' Nabi SAW lantas memanggil pemuda itu dan menyampaikan berita gembira bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerima taubatnya.